ujungnya ke kanan. Ya. Bayyina. Bayyina. Ya. Di sini kita bahas sedikit. Tekanan itu untuk menunjukkan bahwa di sana ada tasydid. Kalau kita baca bayyina, 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 harus ditekan sedikit. Bayyina seperti iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau kita baca iyyaka na'budu, maka seakan-akan di situ tidak ada tasydid. Ya, bacanya iya. Nah, tekannya pun dia cukup sekedar saja. Bayyina. Bayyina. Tidak perlu harus kuat-kuat. Bayyina. Bayyina. Sampai tersentak-sentak, bahkan sampai terputus, akan terputus. Bayyina. Seperti iya juga sama, tak boleh kuat kali. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kalau seandainya terlalu kuat, seakan-akan sudah terputus. Ya, tasydid itu seakan-akan terputus. Jadi cukup sekedarnya saja. Bayyinah, bayyinah, ya. Iyyaka na'budu. Nah, ini namanya an-nadhr. Kemudian nanti dijelaskan an-nadhrnya secara teori. Kemudian kita lanjutkan dulu. Rasulun minallah yatlu. Nah, huruf yatlu. Yatlu. Ya, sifat habas yang bunyi bunyi. Nah, itu huruf ta. Jangan pantul yatlu ya. Yatlu. Tadi Pak Juri ya. Yatlu ya. Enggak boleh pantul ya. Enggak sengaja, keluar sendiri ya. Ya. Kemudian suhufan mutahharah. Di sini tadi padanya ya. Huruf tebal. Ha huruf tipis. Huruf tebal. Maka ketika dibaca harus sesuai kadar hurufnya. Mutahharah. Mutahharah. Ya, jangan dibaca mutahharah atau mutahharah. Nah, ini huruf to, bukan huruf ta ya. Kemudian haknya juga tipis dibaca, bukan ho, mutahharah. Ini kenapa bisa jadi tebal? Karena dihimpit dengan huruf tebal. Ho tebal, ro tebal, haknya jadi tebal juga. Ya, ikut. Jadi mutahharah harusnya mutahharah. Ya. Coba suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah. Mutahharah. Harah. Ya, O-nya tebal. O dengan ra. Mutahharah. Ya. Ini juga fiha kutubun qayyimah. Ini juga an-nadhr, jadi harus ditekan sedikit ya. Qayyimah. Ya. Wa ma, di sini juga ada sedikit keliru. Bukan for. Tipis. Ya. Di sini karena O-nya tebal, fa-nya terkadang jadi tebal. Wa ma qafar raqal qafar. Fa-nya tipis, O-nya tebal. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini lagi jangan pantul ya. Atkumul. Ya, memang harus bunyi dia harusnya. Bunyinya tapi ini berkenaan dengan bunyi hamas apa ada ini. Bunyi hamas itu dia sedikit saja. Dia kalau berlebihan bisa kena sin nanti. Kalau udah itu udah ke sin. Dia cukup min ba'di ma
mantul ada juga dengan ta'tiya, hatta ta'tiya, ta'tiya. Ini ta'tiya. Selanjutnya wa ma umiru, tanda pertanyaan dua-dua, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini karena ada mukhlishina lahuddin, haknya ini harus dijelaskan lahuddin dengan lahuddin. Nah, selanjutnya ketika berhenti di hunafa, kalau kita berhenti di hunafa, hamzahnya harus jelas. Mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, ini nabur juga, ya. Ini nabur juga, tekanan juga. Nah, hamzahnya harus jelas. Hunafa. Bunyi nabur. Ya. Syai'. As-sama. Di situ harus ditekan sedikit untuk menjelaskan huruf bunyi hamzah. Bunyi hamzahnya jelas. Kalau kita lihat atasnya hunafa, hamzahnya kurang jelas. Makanya harus ada an-nadhr. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini juga sama qayyimah harus ditekan sedikit. Ya, ini kita bahas sedikit tentang an-nadhr. Nah, an-nadhr itu artinya ditekan atau diperjelas bacaannya. Yang pertama diperjelas ketika diwaqaf alal harfil musyaddad. Jadi di huruf-huruf yang tasydid harus dijelas. Hayyi, hayyi. Kalau seandainya dia sukun gimana? Al-hayy, ditekan sedikit. Al-hayy. Beda kalau seandainya dia nggak ada tasydid. Al-hayy. Tapi kalau ada tasydid, al-hayy, al-hayy. Ya, ditekan al-hayy. Kalau dia sukun wabat, wabat. Mustaqar, mustaqar. Kalau dia sukun. Kenapa harus dipanjangkan? Karena yang namanya tasydid ada dua huruf. Ya, ada dua huruf. Ro yang sukun satu, ro yang hidup satu. Ta juga sama di sini. Wabatta, ada ta yang sukun satu, yang mati dengan ta yang hidup. Maka kalau kita sukunkan harus diperpanjang sedikit atau ditahan. Wabat, mustaqor, mustaqor. Kemudian di huruf nun, walakin, nun tasydidnya ditahan. Walakin, walakin kalau kita sukun, ya. Waqfu 'ala nuni wal mim musyaddadatain. Jadi kalau seandainya kita sukun di nun yang bertasydid atau mim yang tasydid harus diperpanjang sedikit kadar gunnahnya. Walakin jan, ya, fil yam, fil yam. Itu huruf nun dan mim yang sukun. Ini yang qalqalah. Yang qalqalah kalau saya kita dia waqaf di huruf qalqalah yang bertasydid, maka ditahan sebentar. Watab, watab, al-haq, al-haq. Ini huruf qaf dan huruf ba. Ya, tabat yada abi lahabin wa tab. Ya, ditahan sebentar. Ini yang tadi. Ya, al-waw wal ya musyaddadatain. Jadi kalau seandainya ada waw dan ya yang seperti bayyinah tadi, itu harus ditekan sedikit. Al-quwwah, al-quwwah, qawwamina, qawwamina, syarqiyyah, syarqiyyah, sayyarah, sayyarah, huyyitu, huyyitu. Coba kita baca pas coba. Al-quwwah, qawwamina, syarqiyyah.
tekan sedikit saya, ya, saya, tapi saya, bayyinah, qayyimah, ya, ditekan. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu sedikit, ya. Selanjutnya ketika huruf mad, ya, dabbah, ini ditahan sebentar. Dabbah, al-haqqah, waladdallin, ditahan sebentar. Dallin, jangan langsung dallin, ya, waladdallin, ditahan di sini Pak. Jadi indal waqfi ala hamzati musaddaqatin biharfil madhi aw lim. Jadi kalau seandainya ada huruf hamzah, ya, kita sukunkan, maka dia harus diperjelas. As-sama' su wajib syai' as-saw, agak naik sedikit. As-saw, ya. Satu misalkan contoh nih, waladhdallin ini yang keliru ini. Ketika waladhdallin mungkin ada orang yang menaikkan dia ketika waladhdallin, waladhdallin, kan biasanya kan ada yang tekan. Nah itu boleh, tapi kadarnya sedikit saja. Waladhdallin. Kesalahannya ketika menaikkan ini terkadang menjadi hamzah. Waladhdallin, jadi wal, kan? Harusnya waladhdallin, langsung kelar. Karena tadi dinaikkan, wawnya jadi tipis, akan ada huruf a di sana. Waladhdallin, ya. Ini harus diperhatikan. Ya, jadi buat ini jangan sampai dia berubah jadi hamzah. Boan, ya, bonding. Ini tidak terlalu penting, ini tidak perlu jelas. Ya, jadi tadi ini beberapa contoh an-nabr atau tekanan. Jadi as-sama, ya, waw sama ya yang tasydid, quwwah, sayyarah, bayyinah. Tadi kita baca, ya, dabbah, haqqah, dallin. Ini juga yang tadi tasydid, ba tasydid, qaf tasydid yang qalqalah, nun tasydid, mim tasydid ditahan, walakin fil jam, kalau berarti al-hayy wa bath mustaqar, ya, itu contoh daripada an-nadhr. Selebihnya sudah bagus, ya, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan Pak masalah tahsinnya, jadi hurufnya? Nah, mengenai waqaf tadi Pak, misalkan di ayat pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Tadi kan kayak ada yang habis minyak kan? Kalau misalnya kita nggak sanggup, ini kan apa jelas? Boleh kita waqaf dari sini. Min ahlil kitab. Kalau memang sanggup, lebih bagus dari min ahlil kitab lagi. Min ahlil kitab dua musyrikin dan mufakirin akan datang di mulia. Kalau tidak sanggup, boleh langsung wal musyrikin dan mufakirin akan datang di mulia. Ini kondisinya darurat. Tapi lebih bagus sempurna dia ahlil kitab wal musyrikin, min ahlil kitab. Karena dua objek ayat daripada ayat pertama. Kemudian tadi ini nggak perlu kita perlu lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa, boleh berarti illa. Ulangnya lagi dari illa min ba'di ma jaa. Atau mau berarti utul kitab. Boleh langsung illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kalau sanggup sampai illa dulu.
Kalau sanggup berhentinya kan kadang kita nggak tahu ya. Ah. Atau arti Ya, Pak. yang bagusnya. Tapi tangkanya apa kira-kira yang Kalau bagus? memang tidak sanggup, boleh berhenti di mana yang paling sanggup kita berhenti. Contoh misalnya Alhamdulillahirobbilalamin kafaru min ahlil kitab. Nah, kalau seandainya kita misalkan nggak tahu nih kan maknanya yang mana yang bagus sempurna kan, cari huruf-huruf jar ataupun yang kata-kata kayak wa, fa, min, ya, illa, kata-kata penghubung. Kalau min itu biasanya awal gitu. Misalnya kata penghubung, Pak. Kalau ahli kitab ini dia satu kata, dia ada khabar mubtada. Jadi ini satu makna ahli kitab. Kita nggak boleh lanjut kita di wal musyrikin atau ahli kitab. Langsungnya dari penghubung saja. Dari min wal musyrikin, hatta, kata hatta ini juga penghubung. Ya. Atau kalau memang sama sekali nggak mengerti, ulang dari dua kata. Nah, usahakan jangan dari kata al ini. Tarik dua kata. Kalau ada al, tarik dua kata. Kecuali alladzi boleh. Kalau alladzi boleh. Kalau alkitab, al yang lainnya, karena alladzi ini bisa dikatakan kata penghubung. Kalau seandainya yang lain ini jangan. Karena ini sudah bisa gabung satu kata nantinya. Di sebelumnya ada kata khabarnya, ada kata awalnya ahli kitab. Ya. Ada lagi Pak bertanya? Sudah terbagi. Bagaimana kan? Ya, syuting lah kan? Sudah. Aman terkendali. Kamera. Ada Pak yang ditanyakan lagi? Kira-kira? Kalau tidak ada, sudah cukup jelas Pak? Sudah? Udah jelas atau bingung Pak? Jelas. Jelas ya? Jadi ini tadi yang penting pahami saja qayyimah di surah Al-Bayyinah itu. Ini ada yang tahan qayyimah, bayyinah, ya. An-nabar tadi lah, atau tekanan ya. Pokoknya yang tasydid an-nabar itu tekanan. Ditekan atau ditahan. Iya ya. Tapi yang penting jangan terlalu kuat, ya. Bayyinah nanti bisa terputus katanya. Sedangkan ya tasydid ini satu kata. An-nabar. Ya. Udah Pak ya? Insyaallah ya. Kita tutup sedikit dengan tadabbur. Jadi surah Al-Bayyinah ini berbicara tentang Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ini artinya bayan. Kata bayan ini penjelas. Jadi Bayyinah ini kalau di dalam surah Al-Bayyinah dimaksud dengan bukti nyata yang jelas. Bukti nyata yang jelas. Jadi yang dimaksud yang Bayyinah ini siapa? Ini Rasulullah SAW. Jadi ceritanya orang ahli kitab itu sebelum datangnya Rasulullah itu sudah bermimpi-mimpi akan datang Rasulullah, karena itu sudah dikabarkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Orang ahli kitab ini kan orang Yahudi sama Nasrani. Jadi dua kelompok ini mereka sudah dikabarkan bahwa akan datang Nabi di akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi penutup, yang nantinya akan muncul di tanah ataupun di lingkungan yang subur akan perkebunan. Jadi lokasi itu diyakini adalah di Madinah. Maka orang ahli kitab ini mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah. Orang Yahudi Nasrani pindah ke Madinah karena mereka yakin nanti nabinya sampai di situ. Dan mereka yakin juga bahwa Rasulullah ini, Nabi terakhir ini adalah utusan yang muncul ataupun lahirnya dari keturunan Bani Israel atau Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Ishak punya anak, namanya Nabi Yakub. Yakub
inilah disebut dengan Israel. Jadi keturunan Nabi Israel, Nabi Yakub inilah yang selalu diimpi-impikan yang menjadi pemimpin dari kaum Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Maka mereka beranggapan bahwa nanti yang muncul di Madinah, Nabi yang terakhir adalah keturunan mereka dari Bani Israel juga. Sehingga mereka menyombongkan diri kepada masyarakat setempat, ya, di Madinah itu, Bani Aus dan Khazraj, bahwa nanti Nabi kami datang kembali. Jadi kalian ini siap-siap, karena nanti Nabi Muhammad akan memimpin kaum mereka untuk memberantas siapa yang tidak beriman sama mereka. Tahu-tahunya yang muncul adalah bayinahnya adalah Rasulullah SAW, keturunan dari Nabi Ismail, ya, bukan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, jadi mereka lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahli kitab, dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Jadi di Madinah itu ada juga orang sebelum Islam itu menyembah berhala, yang dibilang musyrik ini orang yang menyembah berhala dan menyembah api, orang-orang Majusi. Jadi disebutkan tidak akan beriman lam yakunil ladzina kafaru, dari orang-orang ahli kitab dan musyrikin, orang-orang musyrik, mufakkina hatta ta'tiyahul bayyinah, sampai datangnya Rasulullah al-bayyinah. Jadi lucunya ketika mereka ini sudah memimpikan bahwa yang datang nanti dari golongan mereka dan yang sampai adalah Rasulullah, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah Rasulullah. Itu adalah Nabi yang terakhir, tapi mereka enggan untuk beriman. Karena mereka ini sebenarnya lebih tahu daripada orang-orang Madinah ketika itu. Ya, yang siapa yang disebut dengan Rasulullah itu mereka lebih tahu. Karena Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Jadi mereka itu mengetahui Rasulullah itu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jadi memang betul-betul sangat dikenal, ciri-cirinya bagaimana, sosoknya bagaimana, dan itu semuanya ada pada Rasulullah. Mereka gengsi istilahnya untuk mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi mereka. Kemudian Rasul minallahi yatlu suhufan mutahharah. Siapa al-bayyinah adalah Rasulullah ataupun Nabi Muhammad, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan atau membawakan suhuf, jadi lembaran Al-Quran mutahhar, yang telah disucikan. Yang telah disucikan, artinya para ulama menafsirkan bahwa yang disebut dengan suhufan mutahharah adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi benar-benar suci dari setiap apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dilanjutkan fiha kutubu qayyimah, di dalamnya terdapat isi ataupun kitab-kitab yang lurus. Jadi memiliki hukum-hukum semua yang ada di dalam Al-Quran, itu adalah petunjuk. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang kafir ini, musyrikin ini dari ahli kitab, mereka ini terpecah belah, ya, ketika datang illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, sampai datangnya Rasulullah. Jadi gara-gara Rasul datang, mereka berdebat sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ini benar-benar Rasulullah, ada yang tidak percaya. Dalam konteks tidak percaya ini, tidak mau percaya, padahal mereka tahu itu adalah Rasulullah. Maka ketika itu terpecah mereka. Dari antara kaum ahli kitab ini ada yang beriman dan ada juga yang tidak beriman. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ini Allah yang memerintahkan mereka untuk sedangkan mereka ini sebenarnya hanya diminta untuk menyembah Allah mukhlishina lahu-d-din secara ikhlas. Hunafa ini dari kata hanif, lurus, wa yuqimus sholata wa yutuz zakat, dan melaksanakan salat serta berzakat. Wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang benar. Jadi perintah sholat dan zakat itu sebenarnya sudah menjadi syariat yang rutin bagi setiap Nabi, bahkan sebelum Rasulullah. Jadi memang sudah rutin, dan mereka yang diminta Allah cuma untuk menyembah Allah saja, ya,
melaksanakan syariat berupa sholat dan zakat. Wadzalika dinul qayyimah. Maka dari sini orang-orang kafir ini istilah gengsi karena mereka tidak mau menyembah agama yang dibawa oleh nabi yang bukan dari golongan mereka, sehingga mereka mencoba untuk menutup mata dan Allah benar-benar memenuhi hati mereka untuk beriman sesuatu. Kemudian di sini dari Abdullah Mukhlisina Lahuddin, para ulama menyebutkan ini dalil utama kita ibadah sama Allah harus dalam kondisi ikhlas benar-benar kepada Allah. Di sini juga disebutkan bahwa kalau kita menyembah Allah itu jangan karena takut akan neraka atau ingin masuk surga. Karena kalau seandainya dia beribadah demikian, maka yang dia sembah adalah surga dan neraka. Karena yang dia takuti dari surga dan neraka bukan Allah. Allah hanya sebagai perantara. Maka disebutkan kalau seandainya surga ada ataupun tidak ada, kita diperintahkan untuk menyembah Allah, maka kita wajib harus menyembah Allah. Jadi kita benar-benar menyembah Allah bukan karena takut surga, takut neraka ataupun ingin masukkan ke dalam surga. Kemudian juga disebutkan di sini dalam kaidah usul fiqh, orang yang mengerjakan ibadah dengan niat maka dia mendapatkan pahala. Tetapi jika dia tidak melaksanakan ibadah dengan niat, dia tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa mendapatkan dosa karena niatnya sudah beralih. Selanjutnya, apabila ada orang yang ingin melaksanakan kejahatan ataupun maksiat, kalau ada niat maka belum tercatat. Kalau seandainya dia meninggalkan maksiat itu, dia meninggalkan maksiat, maka dia diberikan pahala. Kalau seandainya orang yang mengerjakan mubah, hal-hal yang mubah seperti makan, kalau dia niat bukan karena Allah ataupun dia tidak ada niat sama sekali untuk ibadah kepada Allah, maka dia tidak diberikan pahala, dan juga tidak diberikan dosa. Tapi kalau seandainya hal mubah ini kita niatkan karena Allah, maka dia diberikan pahala. Jadi itu fungsi daripada niat menjadi penyebab, salah satu sebab utama diterima atau tidak diterimanya ibadah kita kepada Allah. Mungkin itu saja Pak pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan?